Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan saya Widodo, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 5 Pringsewu, Lampung. Dalam video ini saya akan menggambarkan filosofi pemikiran Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid atas ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak agar pada kehidupannya selaras dengan alam dan masyarakatnya. Beberapa gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Yang ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Kemudian keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Kelima, pendidikan berpusat pada murid. Selanjutnya yang keenam, pendidikan budi pekerti. Ketujuh, mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Dan yang kedelapan, belajar sambil bermain. Yuk simak penjabaran dari gagasan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang maknanya ing ngarsa sung tulodo. Ketika di depan, seorang guru memberi teladan, memberikan contoh yang baik pada muridnya. Ing madya mangun karso, ketika di tengah, seorang guru membangun semangat, kemauan, dan motivasi. Tutwuri handayani, ketika seorang guru di belakang memberikan dorongan, kekuatan, dan arahan kepada muridnya. Sebagai pendidik, kita harus mampu menerapkan ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon yaitu yang pertama adalah kontinuitas, yang bermakna tidak melupakan akar nilai budaya. Yang selanjutnya konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan selanjutnya konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari orang tua melaksanakan kewajiban mendidik anak di dalam keluarga, proses pendidikan di sekolah yang diserahkan kepada guru, dan masyarakat yang menjadi fasilitator bagi peserta didik atau murid untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada.
sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada anak sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Kelima, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Keenam, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia bagi anak kita. 7. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda tanaman akan berbeda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan 8. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang berbekas di hati dan pikiran mereka. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Penerapan gagasan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, yaitu murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diselaraskan pada saat ini.
Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu menciptakan sekolah yang religius dan berbudaya. Kami warga sekolah bersama-sama mencoba membangun karakter baik dengan melalui beberapa kegiatan. Di antaranya kami selalu memudayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun setiap harinya. Pembiasaan piket harian yang dilakukan oleh murid untuk membersihkan lingkungan, ruang kelas, dan merawat tanaman di sekitarnya. Berdoa sebelum memulai pembelajaran dan dilanjutkan dengan pembacaan surat-surat pendek atau Al-Quran untuk yang muslim dan pembacaan kitab-kitab bagi yang non-muslim. Di hari Jumat selalu diadakan infak Jumat. Kemudian di hari Jumat juga kita melaksanakan Jumat rutin, yaitu seperti Jumat religi, Jumat budaya, Jumat adiwiyata, Jumat sehat, dan Jumat berbagi. Untuk mendukung terciptanya karakter yang baik, kami juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, kesenian, dan lain-lain, disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Untuk meraih capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan visi sekolah, tentunya ada tantangan yang harus kita hadapi, seperti lemahnya motivasi belajar siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, kami punya solusi, yaitu memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran. Tentunya kami memahami karakter dari murid-murid kami, serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan berikutnya yaitu belum seluruhnya pendidik memahami tentang kurikulum merdeka atau memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Solusinya adalah dilakukan upgrading pada setiap pendidik secara berkala melalui workshop atau IHT, agar kompetensi tentang kurikulum merdeka dan pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat sepenuhnya dipahami dan dijalankan. Tantangan yang berikutnya yaitu kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusinya adalah kami melakukan musyawarah melalui komite sekolah dan mengundang orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah, serta melibatkan dinas terkait secara aktif untuk mendukung dan mensupport program sekolah. Demikian pemaparan dari saya mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.